Hello, welcome back. It's with me again, Francisco Mario Over Channel. Semoga kabar kalian as always luar biasa, super sangat baik. Dan gua baru selesai episode terakhir 16 The King Eternal Monarch. Dan sepertiga atau seperempat dari episode awal itu memang klimaksnya ya, super klimaks yang selesai dengan sangat bagus. Good job, good try untuk sutradaranya yang buat trailer sesedih mungkin. Lee Gun selamat, yeah. Ya itu harusnya udah lebih selamat, tapi ada sedikit berbeda entah kenapa. Tiba-tiba Man Pasik-jok nggak jadi dipotong dan Lee Gun yang kecil hampir meninggal ditembak oleh penjaganya Lee. Itu aja sih bedanya, padahal secara alur waktu nggak ada yang berubah. Yang berubah cuma pas anaknya Pangeran Belum dipelintir, lalu Lee Gun dan Joyoung masuk. Padahal sampai situ tuh nggak ada yang berubah. Tiba-tiba alur waktunya berubah sendiri. Lee Gun hampir ketembak, Lee Gun kecil hampir ketembak sebelum dia potong Pasik-jok. Itu aja bedanya, tapi nggak terlalu penting. Mereka langsung maju, bla bla, dor. Lee Gun keren banget. Entah dari mana dia belajar bela diri, tembak menembak dan segala macam. Gun controlnya bahkan bisa dibilang lebih bagus malah dari Joyoung yang hampir nggak masuk akal, padahal dia top general lah ya, bisa ngomong ya, tentara paling levelnya paling tinggi di King of Shore ya. Bisa tiba-tiba begitu, but that's fine. Dia seorang raja. Lee Gun adalah seorang raja yang sangat perfect, as you know as it is. Lalu Lilim akhirnya diajak ngobrol, dia tiba-tiba Lilim gak bawa pistol. What? Apa memang dari awal dia gak pernah bawa pistol, apa dia gak pernah nembak pistol? Gue gak tahu kenapa bisa begitu. Tapi akhirnya dia dihukum tanpa perlawanan. Ya memang sudah jalan ceritanya begitu. Tebas, lalu Lee Gun langsung kembali merawat Joyoung supaya Joyoungnya aman. Nah di situ tiba-tiba yang cukup membingungkan adalah kenapa waktu si Taeul pas nembak Lilim yang sudah tua itu, tiba-tiba pelurunya gerak lagi. Mungkin karena Man Pasik-jok sudah dipegang sama orang, sudah ada pemiliknya dan Man Pasik-joknya full. Jadi ya kembali normal lagi. Itu teori, tapi udah nggak penting lagi, ngapain kita bahas teori-teori. Akhirnya Lilim pun berhasil ditembak, walaupun nanti bakal mati juga sih, tapi at least Taeul belum tersakiti. Nah yang berikutnya yang unik adalah adanya akhirnya si setan, the devil or demon itu akhirnya ngomong, dan kita bahkan sampai sekarang nggak tahu konfirmasinya dia itu siapa secara resmi, tapi yang pasti itu dan pasti dia adalah demon ya. Dia ngomong itu kayak dia memberikan sesuatu hadiah atau suatu ibaratnya kado spesial lah untuk Taeul. Dia yang membuat Taeul itu tetap mengingat semua memorinya tentang si Lee Gun. Dan Lee Gun kenapa ingat ya? Karena dia tinggal kembali lagi ke tahun 2020. Yang penting kan Lee Gun yang kecil dia nggak meninggal kan. Dia tinggal kembali ke Lee Gun 2020. Semua ingatannya masuk tetap seperti normal. Alhasil tiba-tiba Lee Gun mau cari dunia lagi, mau cari Jung Taeul. Ternyata pas dia pindah, ternyata dia punya kekuatan untuk open portal kemanapun dunianya. Pintunya ada banyak. Ternyata Man Pasik-jok itu kekuatan fullnya supernya adalah semua pintu terbuka dari berbagai macam waktu, dari berbagai macam dunia. Nah itulah yang terjadi. Mencari Taeul kayaknya kurang lebih 1 tahun ya. Tahun 2021 akhirnya baru ketemu dunianya Jung Taeul. Nah udah deh sampai situ, bahagia, piknik bareng, jalan-jalan, interdimensional dating, jalan-jalan di dunia. Dan di situ ada akhirnya dia ketemu lagi ke Korea Selatan tahun 1995 ya, iya nggak sih, tahun 95. Di situ ada si Kang Shin Jae. Beruntungnya adalah
Kang Shinji ketemu dengan Lee Gun kan, Lee Gun ajak ngobrol, dia lempar bola, ajak ngobrol segala macem. Akhirnya Kang Shinji nggak jadi kena tabrak mobil, padahal seberapa detik atau berapa menit kemudian itu ada tabrakan mobil di belakang kan. Kalian dengar sendiri. Jadi Kang Shinji mau balik untuk telepon nyokapnya untuk lapor ada kejadian. Alhasil Kang Shinji berhasil tumbuh besar tanpa mengalami kecelakaan apapun, sehingga dia jadi CEO-nya ataupun owner dari perusahaan bapaknya yang mungkin sudah besar di tahun 2021 atau 22. Ya, you know lah, everything is that. Bla 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 bla. Akhirnya diceritain segala macam, ngomong-ngomong Lee Gun statusnya pacaran mulu dari tahun berapa nggak tahu sampai dia tua, tangannya berkerut, lu lihat sendiri kan. Endingnya gimana? Ya udah begitu doang. Karena di masing-masing dunia punya Lee Gun, di masing-masing dunia punya Taeul. Jadi nggak bisa Taeul diajak ke dunia Kingdom of Chorea tanpa harus menyingkirkan Luna, itu nggak akan boleh. Dan Lee Gun pun nggak akan mau. Dan itu kan menimbulkan peperangan lagi dan ketidakseimbangan, ingat, petir dan segala macam itu kan menguak lagi. Jadi mereka akhirnya secara langsung, gue bilang yakin, Jung Taeul dan Lee Gun akhirnya mengorbankan, ibaratnya ngomong apa ya, nggak mengorbankan cinta mereka sih, tapi yang penting mengorbankan masa depan mereka untuk tidak bersama demi menjaga keseimbangan seluruh dunia. Jadi so far sampai situ, apa yang bisa direview? Ya banyak sih pesan moralnya dari kata-katanya sebagainya. Yang penting adalah, yang menurut gue paling penting bisa diambil di sini adalah jangan egois. Bahkan seorang raja sekalipun yang punya segalanya aja masih mau mengorbankan nyawanya dia loh. Dia masih mau mengorbankan kebersamaan dia dengan Taeul untuk melepaskannya, itu melepaskan masa depan mereka berdua untuk menjaga keseimbangan. Itu yang penting. Dan Lee Gun benar-benar mau rela dia mengambil nyawa. Yang penting itu menghentikan Lily yang sudah mengambil banyak korban nyawa di antara dunia dan berbagai macam waktu itu yang penting. Ya, yang kedua ya pasti dong, di semua seri, di semua anime apapun, semua film apapun, yang penting adalah jangan menyerah, itu doang. Jika lo harus memutar balik waktu, jika lu membuka semua pintu yang ada di seluruh dunia universe, yang penting jangan menyerah. Seperti ini. Itu sih dua yang moral yang kira-kira bisa lu dapat. Ada lagi apa yang kalian pelajari dari The King Eternal Monarch? Please komen, jangan malu-malu, gak usah khawatir, kita ngobrol lagi di bawah di komen. Itu doang sih karakter development ya, karena dari series itu yang penting adalah salah satu karakter development, gimana seorang karakter itu bisa berkembang dari dia biasanya atau dicukup sampai dia menjadi jago atau punya mental juara. Di sini gue nggak melihat itu, gue cuma melihat itu satu, yaitu di Jung Taeul doang. Mentalnya kayaknya dari awal sampai akhir dia nggak berubah sih. Jadi menurut gue secara karakter development ya hampir zero, gue nggak bisa hitung. Ligunnya dari awal sampai akhir perfect. Dia nggak ada belajar sama sekali sih, nggak ada proses belajar, proses berkembangnya tuh nggak ada sama sekali sih. Yang seru dari sini apa ya? Menurut gue sih seru dari sini cuma bagaimana ceritanya berjalan mengalir berputar balik, plot twist di sini, plot twist di sana, plot twist di bawah itu semuanya yang penting. Serba plot twist putar balik, putar otak, mainkan logika, membuat teori dan segala macam, time traveling, itu doang yang penting. Sebenarnya inti dari ini adalah cuma science fiction doang atau fiksi doang. Dramanya tuh cuma urutan kedua lah, yang pertama itu intinya, yang kedua adalah romance-nya, walaupun romance banget. I will give a rating, yes, rating dari seluruh series karena gue udah nonton 1 sampai paling terakhir. Jadi rating yang bisa gue kasih untuk The King Eternal Monarch adalah, gue masih mempertimbangkan antara 7 sampai 7,5. Ya, 7 atau 7,5. Ya, jadi gue bikin 2 range lah, 7 sampai 7,5. Kenapa? Karena gue kasih gitu, kenapa nggak kasih 8, kenapa nggak kasih lebih? Di
Di sini yang benar-benar menarik menurut gue hanya di bagian ceritanya, putar baliknya, plot twist dan segala macam. Pesan moralnya oke lah, gimana ya, nggak terlalu tersirat banget, nggak terlalu karena karakter developmentnya menurut gue juga hampir basically nggak ada kelihatan sama sekali pembawaannya gimana, nggak ada. Karena di sini benar-benar mainannya cuma bagaimana cara mereka mengubah takdir, bukan cara mereka menjadi lebih baik sebagai karakter itu doang. Karena karakternya dari awal sampai sekarang sampai ending itu perfect. Apalagi Lee-gun ya, gitu. Itu dari awal sampai akhir perfect, pintar iya, ganteng iya, tinggi iya, jago berantem iya, ini iya, itu iya, semuanya bisa. Range-nya antara 7 sampai 7,5, gue nggak bisa kasih 8, gue nggak bisa kasih lebih dari itu karena cuma sampai seperti itu doang. Everything is basic kecuali ceritanya. Yes, setuju? Mungkin kalian punya pendapat, jangan lupa di komen di bawah. Thank you for watching. Please give me a subscribe here and also give me a like. Balik ya. This one. Please give me a like dan also give me a subscribe karena gue buat dan mengeluarkan banyak waktu untuk membuat video seperti ini. Jika kalian setuju, jangan lupa di komen apa yang bisa kalian tangkap, apa yang bisa kalian pelajari dari series ini. Jika kalian kurang setuju tentang review gua, tentang rating gua, harusnya 8, harusnya 9, harusnya 10, jangan lupa kasih tahu alasannya kenapa, karena di situ nanti gua pasti akan baca. Thank you for watching, see you on the next video. I love you guys so very goddamn much. Bye bye.